Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah amma ba'du. Alhamdulillah segenap puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Jumat 26 Agustus 2022. Bapak dan Ibu, saya undang untuk ke tempat ini dalam rangka akan diperkenalkan atau akan disosialisasikan mengenai budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi memang untuk filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan nanti kita kaitkan dengan konsep budaya lingkungan positif yang itu juga berpihak pada murid. Lalu tujuan yang kedua adalah mendapatkan pemahaman baru mengenai apa? Mengenai konsep disiplin positif dalam rangka menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan lihat ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah kita harus memahami peran untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid kita. Baik, sekarang kita akan lihat pertanyaan pemantik. Ini apakah Bapak dan Ibu setuju nggak dengan pertanyaan ini ya? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju nggak dengan pertanyaan atau dengan pernyataan seperti ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Jawaban Bapak Ibu kita simpan untuk nanti apakah berubah tidak jawaban ini ya. Untuk berikutnya yang akan kita bahas ini ada 6. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Pernah dengar kata restitusi Bapak Ibu? Belum ya? Baik, nanti akan diperkenalkan. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita lihat, kita harus punya perubahan paradigma. Ya, ini ada satu permainan. Ada A dan B. Nanti Bapak Ibu saya bagi A, B, lalu kemudian juga Bu Dita nanti dengan Pak Lutfi A, B, kemudian sebelahnya AB. Caranya gimana? Saya sudah siapkan ini sobekan kertas kecil. Nanti Bapak Ibu silakan tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Apa saja boleh, ya. Nah, nanti tuliskan di sini nih, benda atau apa saja yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Menurut Bapak Ibu itu berharga, ya. Kemudian nanti setelah dituliskan, ini dilipat. Setelah dilipat genggam. Nah, itu yang A. Maka tugas yang B-nya itu adalah berupaya agar si A ini mau membuka yang ada di genggaman tersebut. Yang pertama dengan cara merayu, boleh. Lalu dengan cara juga memelas, dengan cara membentak dan lain sebagainya. Intinya supaya genggamannya itu bisa terbuka.
Ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana ini ada dengan mengancam. Awas ya. Kalau nggak buka, ya pokoknya pulang nggak boleh bareng sama saya. Gitu misalnya kan. Menghardik. Menghardik boleh, silakan saja. Menyuap, ntar saya kasih deh. Abis ini, ya sebelah misalnya, ya, itu kan menyuap, ya. Pokoknya apa saja, dengan cara supaya nanti rekannya bisa membuka kepalan tangannya, gitu ya. Oke, sekarang saya bagikan. Nanti satu ya. Ya. AB, 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 AB. Ya, Bapak Ibu dipersilakan menulis terlebih dahulu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Apa saja boleh. Yang Bapak Ibu anggap itu paling berharga. Silakan. Paling berharga. Apa saja boleh. Pak, kalau tetap nggak terbuka dari tangan kita, Ya, pokoknya nanti bagaimana Bapak Ibu bersikap, apakah pada akhirnya membuka atau tetap memegang, silakan saja. Kalau sudah Bapak Ibu dilipat agak cepat. Ya, Emang benda boleh. Anda apa saja boleh. nggak harus seberang ya? Kak, boleh. Mau handphone, kalung, ya, rumah, harus benda Pak. apa saja boleh. Silakan. Ya, benda atau sesuatu yang sangat berharga. Terus nanti kalau udah berhasil teman kita ngumpul gimana Pak? Ya nanti saya akan tanyakan dibuka atau tidak, gitu ya. Nah, setelah itu saya akan jelaskan maksud dari Oh, permainan ada ini. story. Iya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau sudah dikepal dan masing-masing untuk mencoba. Yang B-nya itu adalah nanti memaksa atau menghardik atau merayu atau mengancam, silakan. Intinya agar bisa terbuka. Ya silakan. Iya, gue tahu lah. Satu menit. Daripada sampai sekarang Oke, Bapak Ibu. Cukup? Baik. Ya, sekarang akan kita lihat. Sekarang A dan B yang pertama. Apakah dibuka? Enggak. Tidak. Yang dilakukan tadi memaksa, mengancam, membunuh, nyogok. Oh, apa sebutannya? Makanan Pak. Oke, makanan ya. Tapi tidak dibuka ya? Apakah dibuka? bukan ya Pak. Dibuka ya? Oke, apa isinya? Sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Apakah dibuka? Dikasih langsung bos. Dikasih langsung. Saya dikasih. Dikasih langsung. Aku nggak dikasih Pak. Nggak dikasih. Berarti yang tidak dikasih ada dua ya. Yang dikasih ada tiga. Baik, sekarang akan kita lihat untuk berikutnya. Wah, apa ini? Kita lihat perubahan paradigma. Tadi mengenai kegiatan kepalan tangan. Tangannya ini tangan batas. Kita lihat perubahan paradigmanya apa yang terjadi di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita punya ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita menggugah anak, dia akhirnya merasa bersalah, itu merasa kita berhasil bisa mengontrol anak. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ilusi yang ada biasanya pada kecenderungan seorang guru. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kan kita suka maksa murid, ya, memaksa
memaksa agar murid itu mau ngaku, agar murid itu segala macam kita paksa. Nah sekarang kita lihat perubahan paradigmanya. Lihat, siapa sesungguhnya yang memberi kontrol? Kita akan lihat stimulus responnya. Yang pertama adalah bahwa di sini yang sering terjadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksa orang itu mengubah mindsetnya, cara pandangnya sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini biasa gitu. Anak terlambat kan perilaku buruk, itu kesalahan. Anak bolos itu kesalahan. Lalu apa teori kontrolnya? Semua perilaku yang dilakukan oleh murid atau siapapun itu punya tujuan. Dia punya tujuan. Nah kadang-kadang kita tidak memahami tujuannya apa. Nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal bukan itu. Yang bagus adalah kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kaitan dengan tadi, ketika kita pertahankan, tidak kita buka, itu berarti kita bukan termasuk orang yang bisa dikontrol oleh orang lain. Kitalah yang memegang hak. Kitalah yang memegang kontrol terhadap diri kita sendiri. Walaupun orang lain memaksa, mengancam, lalu kemudian juga memberikan iming-iming, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Sesuatu yang berharga, kalau memang tidak perlu diberikan kepada orang lain, tidak usah. Seperti itu. Nah ini. Lalu kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang tepat adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi itu haknya orang lain ya untuk memiliki sesuatu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah gagal dibujuk dipaksakan. Maka yang sesungguhnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita jangan memaksa setelah bujukan itu gagal. Murid pun seperti itu. Lalu model berpikir menang kalah. Jadi kita model berpikirnya gua harus menang, dia harus kalah. Padahal itu adalah win-win, dua-duanya menang. Model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan, gitu. Nah, itulah paradigma stimulus respon teori yang nantinya seharusnya kita ubah mindset kita, Bapak Ibu. Lanjut kemudian dengan disiplin positif. Di sini teorinya ini berasal dari Dr. William Glasser. Jadi menurut dia itu ada 4 hal. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu makna disiplinnya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kontrol diri itu akan kita dapat kalau kita sudah menggali potensi yang ada pada diri kita. Untuk apa? Tercapai tujuan mulia. Apa itu? Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah inilah bahwa kita itu seharusnya bisa mengontrol diri kita sendiri, menggali potensi yang ada pada diri kita. Lalu kemudian berikutnya semua perilaku memiliki tujuan, semua. Baik perilaku terpuji, tercela itu punya tujuan. Untuk itu ada teori motivasi nanti. Apa saja? Teori motivasi ini ada 3. Satu, untuk menghindari hukuman. Ini teori yang memang rata-rata dijalankan, menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. Ya, ada itu dia termotivasi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah teori motivasi yang paling tinggi untuk menghargai diri sendiri. Bukan karena hukuman, bukan karena ingin imbalan. Nah, berikutnya adalah kita lihat ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Apa itu? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Jadi penghukum itu maksudnya adalah ketika ada murid berbuat salah, kamu lari, kamu pusat, kamu pulang, itu penghukum. Ini paling bawah, ya. Jadi dia penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Aduh nak, kamu seperti ini terus, kamu tidak banyak lambat loh. Kamu gimana sih? Kamu gak bakal sukses kalau gitu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah dia. Bisa jadi down. Gitu.
Yang ketiga sebagai teman. Nah, besok jangan terlambat ya. Kamu kasihan sama ibu. Ibu kan piket, ibu nanti dimarahi sama atasan, sama kepala sekolah. Itu sebagai teman. Lalu ada sebagai pemantau, ya. Pemantau dia itu hanya melihat saja, ya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nanti akan kita lihat bagaimana itu seorang manajer. Biasanya dia tidak menghukum, pun tidak juga membuat orang merasa bersalah, tidak juga dia seperti teman, tapi dia punya nilai yang tinggi. Nanti kita lihat. Nah, untuk itu, untuk jadi seorang manajer, kita melalui segitiga restitusi. Ya, baik, nanti untuk berikutnya. Sekarang realitas, kebutuhan kita berbeda-beda. Pasti kita nggak sama dengan yang lainnya. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Kita senang menguasai sesuatu kan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima serta kesenangan dan kebebasan. Nah, itu nanti kita lihat pada slide berikutnya. Baik, untuk berikutnya kita lihat Bapak dan Ibu, apakah makna disiplin? Kita sering mengartikan disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal kalau lihat akar katanya, itu disiplin berasal dari bahasa Latin. Disciplina, artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu satu pembelajaran. Nah, makna ini asal katanya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Ya, jadi disiplin itu adalah belajar. Nah, disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju apa? Sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita tadi saya katakan, disiplin itu berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba deh. Orang yang tidak disiplin atau yang melanggar itu akan tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita lihat berikutnya. Untuk itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja? Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut seorang ahli Dr. William Glasser pada teori kontrol, bukunya itu terbit tahun 1984. Lalu dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diingini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri. Itu motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Lalu kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang akan kita bangun untuk anak mempunyai profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Ini yang pertama. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, lalu yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Ini yang akan kita bangun. Nah, sekarang konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat Bapak Ibu. Perilaku manusia. Kita lihat di sini contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya kalau tidak melakukan akan kena hukum. Nah, ini menimbulkan ketidaknyamanan. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lalu yang ketiga ini, yang terbaik untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia tidak lagi motivasinya terhadap hukuman dan penghargaan. Contoh, hukuman, penghargaan, bahkan penghargaan itu bisa menghukum diri sendiri. Kok begitu? Contoh seperti ini. Di SD umpamanya. Anak-anakku, siapa yang masuk ke kelas datang lebih awal akan ibu beri tanda bintang. Begitu. Akhirnya mereka yang datang di awal dapat tanda bintang. Yang datang di akhir tidak dapat tanda bintang. Muncul rasa kecewa pada anak yang datang belakangan tidak mendapatkan tanda bintang. Dia merasa terhukum karena tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian satu ketika gurunya tidak ada karena
motivasinya adalah ingin mendapatkan penghargaan berupa tanda bintang, gurunya tidak ada, mereka tidak termotivasi untuk datang ke kelas duluan. Kenapa? Gurunya tidak ada. Jadi motivasi berbuat sesuatu itu karena ada penghargaan. Nah ini pada akhirnya ya reward ini banyak sekali keburukannya. Anak-anakku yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan ibu beri silver queen. Nah anak yang tidak bisa menjawab, dia merasa terhukum karena dia tidak mendapat penghargaan. Satu ketika gurunya bertanya, anak-anakku siapa yang bisa menjawab, silakan. Dapat hadiah nggak bu? Tidak dapat. Tidak termotivasi. Jadi sesungguhnya penghargaan itu hanya mendisiplinkan anak sifatnya jangka pendek. Tidak penuh dengan kesadaran, tidak menghargai diri sendiri. Ada motivasi lain. Nah, seperti itu kira-kira mengenai teori motivasi perilaku manusia, terutama mengenai disiplin dan juga hukuman. Untuk itu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita itu mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Karena yang betul itu adalah bukannya perintah, tapi sesungguhnya bukan peraturan, tapi sesungguhnya adalah keyakinan. Nanti kita bahas. Lanjut. Nah inilah apa itu restitusi. Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka jadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu pernahkah menerapkan restitusi ini di kelas atau di sekolah selama mengajar? Apabila ada kasus satu permasalahan, apakah Ibu menempuh restitusi ini? Mungkin secara tidak langsung pernah, cuman kita belum paham kalau itu ternyata ada restitusi. Nah, untuk jelasnya kita lihat kembali. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Mungkin tadinya hubungan murid dengan orang yang guru yang bermasalah itu akan jadi renggang, tapi dengan restitusi ini dia akan menjadi baik. Lalu bukan tawaran, bukan paksaan, ya, gitu. Tawaran bukan paksaan. Jadi itu tawaran. Jangan pernah memaksa. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang 9 yang penting juga adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti saya berikan contoh. Nah sekarang kita lanjut kepada keyakinan kelas. Ibu bapak pernah dengar kata keyakinan kelas? Silakan ada yang mau menyampaikan apa itu keyakinan kelas. Baik, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Selama ini kita kan membuat peraturan, bukan keyakinan. Maka lihat poin pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu saat ikuti pelatihan atau juga pembelajaran? Kita lihat nih Bapak Ibu. Kalau peraturan ini ada hukuman dan juga konsekuensi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita taat peraturan, tentunya kita akan melihat ada nggak di jalan itu polisi. Kalau ternyata saya biasa lewat jalur sana tidak ada polisi, maka saya tidak menggunakan helm. Itu peraturan. Takut dia kena hukuman. Tapi kalau saya menuju satu tempat, pasti ada
maka saya akan pakai helm. Jadi motivasinya adalah takut ditilang oleh polisi. Tapi kalau dari kesadaran diri, ada polisi, tidak ada polisi, maka dipakai helm. Itulah keyakinan. Kenapa? Karena kalau tidak pakai helm, satu ketika terjadi kecelakaan, maka akan mengakibatkan hal negatif terjadi pada dirinya. Jadi keyakinan itu lebih tinggi daripada peraturan. Ya, kan pernah kita dengar di jalanan itu lampu merah, lalu ada pengendara motor lewat lampu merah. 14, ada polisi. Kamu lihat lampu merah? Lihat, Pak. Kenapa kamu jalan aja? Saya lihat lampu merah, tapi saya tadi nggak lihat Bapak. Ternyata dia itu karena tidak ada polisi, begitu dipikir. Ya, itu karena dia takut hukuman. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter? Biasanya kalau peraturan, dia tidak mengetahui bahwa ini penting untuk dirinya. Kalau peraturan, dia hanya ada guru dia pakai, nggak ada guru dia nggak pakai gitu. Nah itu, jadi sesungguhnya peraturan itu dia lebih rendah levelnya daripada keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita itu adalah takut nanti kena tegur instruktur atau guru atau pengajar. Tapi kalau dia itu mindsetnya keyakinan, bukan itu. Khawatir kalau terlambat, ilmu yang sudah disampaikan dia tidak tahu, tidak terserap. Itu. Dan dia tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai orang lain. Untuk itu maka kita lihat nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Bisa dipahami dari hari ini, Mas Ibu? Bisa. Baik ya. Oke. Jadi keyakinan itu posisinya jauh lebih tinggi daripada peraturan. Nah, sekarang kita lihat budaya positif. Budaya positif itu lahir dari lingkungan positif. Lingkungan positif lahir dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Nah, ini mengenai budaya positif muncul dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang silakan dibaca Bapak Ibu, direnungkan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Coba di sini terlihat kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Yang kanan. Ya, yang mana? Yang Bu Dita? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Ada 3 poin. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Betul sekali. Nah, Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas itu juga nilainya di bawah keyakinan kelas. Nah maka itu ketika kita sebelum mulai pelajaran di awal tahun, kita jangan langsung mengajar. Kita harus membuat satu keyakinan kelas yang nanti kita laksanakan bersama. Jadi awal kita datang mengajar kelas tersebut, maka yang pertama kita lakukan adalah kita membuat keyakinan kelas. Di dalamnya ada kesepakatan kelas. Nah inilah yang akan dijalankan dan nanti mereka tanda tangan semuanya. Setelah itu kita tempel di dinding kelas ya bahwa ini kesepakatan yang harus kita laksanakan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Ya. Kami murid dan guru yang peduli dengan teman-teman. Jadi jaga kebersihan sekolah. Menjaga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, ini dalam rangka kita semangat untuk belajar. Aktif dalam pembelajaran, jadi semangat dalam pembelajaran. Jadi ini sifatnya umum, ini sifatnya lebih terinci. Maka ini ada di keyakinan kelas, ini ada di kesepakatan atau peraturan kelas. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabelnya T dan Y. Ini adalah Y,
seperti huruf Y, ini adalah T. Apa yang akan kita lihat? Yang kita lihat adalah hormat, bekerja, dan diterima serta memiliki. Kita lihat untuk hal ini di slide berikutnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Bapak Ibu lihat nih, hurufnya agak kecil ya. Tapi saya akan ceritain. Saya bacain deh. Ini ada hormat. Lalu di sini ada hormat dalam bentuk T, ini dalam bentuk Y. Hormat itu kita lihat ada terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, "Yuk saya bantu." Ini terdengar. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini adalah satu kata-kata yang sangat terhormat untuk sering kita ucapkan. Jangan segan kita mengucapkan terima kasih, mohon maaf, permisi, baik, silakan. Lalu terlihat, kita berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jangan kita ambil barang orang kalau kita tidak diizinkan. Itu sesuatu yang terlihat. Mendengarkan dengan seksama. Ada pembelajaran, ada permasalahan, maka kita harus mendengarkan dengan seksama. Lalu senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Maka dalam hal perilaku, kita bisa tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, ya, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Karena biasanya postur tubuh itu orang akan mudah membaca kita. Kita sedang marah, kelihatan sekali muka kita ditekuk, ya. Tapi ketika kita bergembira, tapi kalau kita marah itu jangan sekali orang itu marah itu merem. Yang ada marah itu terbelah. Kamu gimana? Kamu gimana? Tidak. Itu akan dipahami sekali. Nah, hormat nampak seperti datang tepat waktu, itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Maka tidak tampak seperti yang sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Maka tidak tampak itu, hormat itu acuh tak acuh kepada teman dan guru. Kembalikan barang teman telah dipinjam, ucapkan terima kasih. Maka kebalikannya, dia tidak kembalikan barang telah dipinjam, boro-boro terima kasih. Kan kita begitu, ya, minjam ya minta, minta ya minta, ya, seperti itu, ya. Ini yang nampak sekali bukan satu keyakinan kelas. Lalu bekerja, tampak seperti tekun bekerja, nyimak guru, ya, disimak tuh, guru sedang bicara apa disimak. Itu. Lalu tidak tampak, tidak dengan guru dan acuh tak acuh sekarang biasanya handphone tuh yang jadi musola, yang jadi masalah, ya, itu. Handphone itu, bahkan nggak jauh dari handphone terus aja tuh, padahal nggak ada pulsanya. Lalu menyerahkan tugas tepat waktu, itu bekerja yang baik tepat waktu. Maka kebalikannya adalah tugas tidak diberikan, bahkan memang tidak dikerjakan. Nah, inilah mengenai keyakinan kelas yang nampak seperti dan tidak nampak seperti. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kita lihat. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya kan? Peraturan. Kalau nggak saya kembalikan, nanti dicek, saya dipanggil oleh petugas perpustakaan. Bu Yaya, udah pindah. Ya? Oleh Bu Reni, gitu. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Nggak ada di istilahnya, nanti saya dipanggil apa orang keyakinan kelas, kita tanggung jawab. Itu bukan punya kita, saya akan kembalikan. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Ya kan, kadang-kadang kan dia suka ganggu orang lain. Gitu kan? Bahkan orangnya itu minta diganggu, gangguin gue dong, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, keyakinan kelas adalah hormati orang lain. Komitmen, hormati orang lain. Ya. Kalau kita hormati orang lain, insya Allah orang lain akan hormat kepada kita. Nih, perbuatan konyol Bapak Ibu. Ada siswa lagi di sini. Lalu kemudian ada bangku di belakang. Kita itu bikin masalah. Ini bangku ditarik. Setelah ditarik kemudian ini kawannya nggak tahu kalau sudah tidak ada bangku, duduk. Terjatuh dia. Maka semuanya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Terbahak-bahak. Gitu kan? Pasti akan tertawa. Dan dia yang ngerjain melihat kawannya jatuh, kawan-kawannya tertawa, kebanggaan pada dirinya. Ini nggak menghormati orang lain. Ternyata ceritanya panjang, dia nggak bisa bangun lagi. Periksa ke dokter,
ternyata tulang ekornya berubah dan dia dinyatakan cacat, tidak bisa berdiri lagi, maka kita lah menjadi penyebab orang lain menderita gagal cita-cita. Nah, ini karena kita tidak menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, bullying, ya. Nah ini. Lalu ini merupakan keselamatan, hormati orang lain. Ini keselamatan orang lain. Dilarang pakai narkoba, nipam, ganja, megadon, putau, ekstensi, leksotan itu. Ada lagi OA, AO, ya. Ya, ada lagi topi miring. Ada lagi anggur kolesterol cap orang tua, masih untung habis minum nggak jenggotan, ya. Nah ini macam-macam. Itu nggak boleh penggunaan narkoba. Hati-hati. Ya, ada cimen, ganja, segala macam itu jangan. Cireng boleh cireng. Ya, cireng nggak apa-apa. Aci digoreng. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan. Minuman keras, bukan batu es. Itu juga nggak apa-apa. Minuman keras. Itu agak lembut. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Maka ini kita harus menghormati orang lain. Kadang-kadang kita kan nggak tahu malu, mohon maaf. Ini orang udah ngantri, ya, dia langsung nyelam, gitu ya. Ada satu cerita. Ini maksudnya orang ini berbuat baik. Jadi ketika dia menunggu antrian di depan itu ada seorang perempuan, mohon maaf ya, roknya itu masuk ke bokongnya, lipatnya masuk ke bokongnya. Dia di belakang, dia punya maksud baik, ya. Lalu kemudian oleh dia itu dibuka, gitu. Dia orangnya polos. Dia kan marah. Kurang aja kamu boleh begitu. Wah, dipukul. Akhirnya apa? Oh, dia nggak senang, ditutupin lagi. Sebetulnya dia polos ya. Terus. Ditutupin lagi, ya kepukul lagi sama dia. Dia kena pukul 2 kali. Jadi kita harus bergantian menunggu giliran. Ya. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kadang-kadang kalau anak SD suka lari-larian tuh. Dia lari, padahal nggak ada ngejar. Ya, nah ini. Jadi ini keselamatan dan keamanan. Alhamdulillah di SMA tidak ada yang lari-larian. Mungkin karena memang sudah dewasa dan tidak perlu melakukan itu. Bapak Ibu, kita lihat kembali untuk berikutnya. Perubahan. Ada 8 nih perubahan. Kita lihat di sini. Ada 5 unsur, hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sifatnya jangka pendek. Hukuman orang takut sifatnya jangka pendek. Tapi kalau sudah kesadaran diri sendiri, maka sifatnya jangka panjang. Penghargaan menghukum yang saya sampaikan tadi. Ya, kita mengiming-imingi reward, tapi sesungguhnya menghukum. Ketika kemudian dia biasa dapat reward, besoknya tidak dapat reward, dia akan merasa terhukum. Temen gue yang dapat ini, terhukum dia. Sampai di rumah, ini mana biasanya dapat enggak? Gimana sih? Terhukum lagi. Inilah sering kali kita mengadakan reward untuk anak yang ternyata efeknya itu justru bisa menghukum dia dan juga menghukum kawan-kawannya. Lalu penghargaan itu mengurangi ketepatan, ya, dan penghargaan tidak efektif. Akhirnya tidak muncul motivasi intrinsik dari diri dia, adanya ekstrinsik dari orang lain. Penghargaan akan merusak hubungan, ya kan? Anak-anak, ya ibu akan beri kamu hadiah ya. Benar jawabnya. Aduh, mohon maaf ibu lupa hadiahnya, besok ya. Pas besok nggak tahunya ibunya lupa, ya udah merusak hubungan, akhirnya dia nggak termotivasi lagi. Nah itulah efek dari motivasi hanya mendapatkan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tidak ada kesadaran. Kan kita lihat, tindakan dulu, nih Bu, masuk yang mana nih? Lihat tindakan dulu. Nih kita suka berbuat seperti ini kan? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia akan menulis saya tidak akan terlambat lagi terus sampai 100 kali. Pernah nggak Bapak Ibu memberikan hukuman seperti itu? Tidak pernah. Kenapa? Karena saya pernah mendapatkan itu. Pernah mendapatkan waktu SD. SD. Bukankah itu menjadi
tulisan kita tambah bagus? Tidak. Kenapa? Capek nulis, terpaksa kan? Nah, ini namanya hukuman. Push up sampai jelek, susah. Orang belajar. Lalu lari melilit lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Bentar, Bapak Ibu. Masuk yang pelajaran keempat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Keliling itu 2 hari. 2 kali. Karena terlambat datang ke sekolah. Udah dia tertekan, terlambat, takut. Udah kena hukuman, capek. Udah dicatat pulang. Kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah, inilah hukuman yang sering terjadi. Di sekolah kita jangan yang terlambat. Paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Mudah-mudahan nanti kalau kita pakai restitusi mereka tidak terlambat lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada juga anak yang satu cerita begini. Ketika gurunya di kelas melihat anaknya mempunyai kesalahan, akhirnya disuruh maju. Begitu maju disuruh nyanyi. Coba kamu nyanyi, ya. Ada 100 ekor anak ayam, mati 1 tinggal 99. Ada 99 ekor anak ayam, mati 1 tinggal 98. Terus sampai nanti tinggal 1. Ya, akhirnya dia melaksanakan hukuman itu. Ada 100 ekor anak ayam, mati 1 tinggal 99. Ada 99 ekor anak ayam, mati 1 tinggal 98. Ada 98 ekor anak ayam, mati 1 tinggal 97. Ada 97 ekor anak ayam, mati 1 tinggal 96. Terus, kan masih lama. Dia pintar. Ada 96 ekor anak ayam, kasih racun, mati semua. Sudah keburu. Jadi ini macam-macam tuh hukuman. Lalu kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini bukan hukuman. Ini namanya adalah konsekuensi. Halo Bapak Ibu. Jadi yang harus kita berikan itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap hal yang kita lakukan. Kita lihat konsekuensi yang lain. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman bukan? Konsekuensi. Ketika dia teledor, ketika dia melakukan hal yang tidak seharusnya, walaupun tidak sengaja, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi maksudnya mohon maaf ada ketentuan. Murid disuruh telanjang kaki karena tidak pakai sepatu hitam. Itu namanya hukuman. Dia malu dia. Nah ini kadang-kadang kita sering memberikan hukuman bukan konsekuensi. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebentar lagi nih 2 jam lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada bedanya. Apa bedanya? Lihat sini Bapak Ibu. Lihat bedanya, lihat sini, lihat. Ini bedanya, lihat sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Orang kalau dihukum tuh sakit, sakitnya tuh di sini, sakit luar biasa, ya itu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, berikutnya dia akan tahu, oh iya, saya kalau gini konsekuensinya seperti ini. Lalu anak membenci kedisiplinan, aturannya begini banget, super. Gak suka, begitu. Tapi kalau ini anak menghargai disiplin, kalau konsekuensi, hukuman itu pasti memaksa. Ya kan? Hukuman pasti memaksa. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya kan? Push up sampai 100, kan menyakiti diri sendiri. Lompat, dia menyakiti diri sendiri. Ya, nah inilah mengenai hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Tidak menyakiti diri, tapi menyesuaikan
menyesuaikan diri. Lalu kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Lalu lihat, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu takut kena hukum. Kamu terangkan. Maaf Bu, saya macet tadi di jalan. Tinggal di mana kamu? Di Tangerang. Padahal tinggalnya di belakang. Ya, gitu. Tangerang, iya. Kok macet kenapa? Itu Bu, ada tabrakan. Padahal nggak ada. Disembunyikan itu semua. Kenapa? Dia takut. Ya kan? Orang yang piket nggak kenal sama dia, akhirnya dia selamat tuh. Kenapa? Karena ini ingin menyembunyikan kesalahan. Padahal dia tinggal di belakang. Itu, dia ketiduran. Ya, pas bangun udah jam 7. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya kan? Marah, rasa bersalah, dipermalukan. Suka nggak ibu bapak menghukum anak itu jadi malu? Hukuman itu bikin malu. Ayo ke depan, angkat ini satu, angkat. Satu lagi angkat, jatuh bu guru. Ya jatuh sekalian. Nah, itu kan yang lain tertawa semua ya. Ini jangan bapak ibu. Ambil 7 turunan patah, jangan 5 belokan. Maka kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dulu, diasingkan untuk sementara, tapi nanti dia akan menjadi orang yang berpikir atas yang pernah dilakukan. Nah, inilah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, kita lanjut lagi. Identitas gagal. Identitas gagal itu hukuman. Identitas sukses itu adalah disiplin. Lihat ya, gagal nih. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Contoh tadi, tumpah air di meja, maka dia harus membersihkan. Itu tidak akan menyakitkan. Lari, putar lapangan 2 kali putaran, orang pada menyakiti, itu nyakitin dia tuh. Maka restitusinya itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang, itu hukuman gak nyaman dia jangka waktu panjang. Tapi kalau ada konsekuensi cuma jangka pendek doang, berikutnya dia mengerti gitu. Menguatkan murid untuk jangka panjang. Nah kalau hukuman itu ada korban, ya korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, itu korban mendapatkan ganti. Itu jadi misalnya dia punya Tupperware, jatuh sama temennya, ya kan? Nah kalau kita kan, kalau hukuman kamu tuh udah jatuh ini, kamu silakan diri di situ, bikin rugi orang, ya kan? Korban kan bingung dia loh kok gini. Nah korban bisa diabaikan, tapi korban dapat ganti. Perilaku pasif agresif meningkat, tuh pasif tapi agresif, tahu nggak Pak Ibu? Pasif tapi agresif. Perilaku pasif lalu agresif meningkat. Dia dihukum ya diam aja. Kadang-kadang ada yang dihukum dia malah senang, malah agresif gitu ya. Penguatan hanya bertahan jangka waktu pendek. Penguatannya lalu bisa masalahnya terpecahkan. Itu identitas sukses dan seterusnya. Sekarang kita lihat lagi untuk berikutnya konsep yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ini. Lihat, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Semua pasti kita ingin punya rasa dikasihi dan disayangi. Nanti awalu mantanku tuh fikologi. Engkau Allah yang pernah tumbuh di hatiku. Itu kan kalau seperti itu rasa kasih sayang. Ya, itu rasa kasih sayang. Siapa di antara bapak dan ibu yang tidak suka kalau disayang? Pasti suka kalau disayang. Ya, suami sayang kepada istrinya, ya. Ma, ada papa. Papa akan konsisten. Konsisten apa Pak? Walaupun mama dengar, papa akan komitmen. Walaupun harga-harga naik, walaupun BBM naik, tapi yakinlah uang hari yang lama tidak akan bapak naikkan. Itu. Kan bisa begitu ya. Nah, ini jadi ada rasa kasih sayang. Kan biasanya mohon maaf, kita kasih sayang cuma di awal-awal aja. Kalau lagi maaf ya, baru kenalan ya, pasangan kita, lalu kemudian mohon maaf nih, terpleset, aduh
kemudian sudah menikah, anak satu, ya, kesandung, mata lu gimana? Ya. Kalau dulu waktu pertama kenal ya, kalau aku memandang wajahmu rasanya seperti bulan yang luar biasa itu. Pas sudah nikah punya anak, nonton TV kali kan minggir, kepala lu gede banget, nah itu berbeda. Untuk itu kasih sayang ini harus terus kita bina dari awal sampai dengan akhir. Ma, iya, papa sudah pengen punya anak lagi, ma. Oh iya pak, iya, tapi mama udah capek, anak kita udah banyak. Untuk menghindari rasa capek mama, bagaimana kalau anak papa nanti dengan perempuan yang lain? Iya. Itu kekeliruan ya. Jadi semua kita pasti suka disayang, suka dikasih, ya kan? Suka diperhatikan. Oke, lalu kemudian setelah kasih sayang ini ada penguasaan. Bapak Ibu kalau menguasai sesuatu senang tidak? Misalnya menguasai IT, senang pasti. Nyetir mobil, menguasai pasti senang. Kita punya kecenderungan untuk penguasaan sesuatu. Lalu kemudian kesenangan. Ada kecenderungan kita, kesenangan kita. Ya kan? Kita akan bahagia kalau kita kumpul dengan kawan-kawan. Kita akan bahagia kalau kebutuhan kita terpenuhi. Kita akan merasa senang dengan kebebasan. Tidak ditekan oleh orang lain. Semua itu apa? Ini kita bertahan hidup. Ya, semua kita akan bertahan hidup. Nah, sekarang kita lihat jabarkan Bapak Ibu. 5 posisi kontrol nih. Apa saja 5 posisi kontrol? Kita lihat. Yang pertama ada penghukum. Ini paling rendah. Ada guru posisi kontrolnya sebagai penghukum. Setiap ada anak yang pusat, anak lain lah, anak kurang ajar lu catat, ada yang begitu. Ambil sopan, nah penghukum, menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Iya, nggak mungkin dia terlambat, pasti terlambat kalau begitu, nyindir-nyindir. Nah itu ya, itu guru berbuat seperti itu. Maka kalau membuat orang merasa bersalah, lain lagi. Dia berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu begini amat, seharusnya kamu jadi begitu, ibu kecewa nih, kamu gimana sih, masa begini terus, ibu kok kasihan sama ibu, aduh gimana sih kamu jangan begini lah ya, diceramah terus ya, itu. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, kan sebagai teman. Ibu pengen tahu nih, kamu apa sih? Bisa nggak ibu bantu? Ya, ayo kita. Nah itu sebagai teman tuh. Jauh lebih baik, tapi tidak terbaik. Lalu apa yang di atasnya? Menghitung dan mengukur. Dia menghitung, mengukur perbuatan ini gini. Oh nanti untuk begini. Nah itu mengukur. Yang terbaik adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai anak itu kemudian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti setelah ini ada videonya. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu ya, ibu nanti kamu kena hukum kamu nanti ya, kurang ajar kamu lah itu. Kalau buat orang bersalah begitu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres nih kalau kamu gini ya, kamu mau ibu nanti stroke, nah ini bikin nanti anak merasa bersalah. Oke? Nah, kalau teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah bantu kamu. Kamu bantu ibu dong sekarang, ya, jadi pembantu kan. Nah, itu adalah teman. Kalau memantau, apa peraturannya? Tidak perlu dipantau. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Bagaimana caranya? Seperti itu. Lihat hasilnya Bapak Ibu, lihat hasilnya, lihat hasilnya, hasil. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu hasilnya. Tadi saya contohkan kan, rumahnya dekat, bilangnya jauh, nah itu. Ayo kamu, push up, capek, push up, ibu aja push up. Nah itu. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, nah itu. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketergantungan tuh. Jadi tergantung dia ke muridnya tuh ya. Ayo dong, kalau nggak punya tuh, ibu bingung ya, entah ibu dipanggil gitu. Tapi kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi kalau enggak ya begitu dia. Maka yang terbaik adalah menguatkan pribadi. Dia kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas tuh. Diletakkan guru di luar dunia berkualitas.
bahwa guru itu ya bagi dia itu ada di dunia luar. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Ya kan? Tadi murid meletakkan guru di luar, tapi ini di dalam. Tapi kalau untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena membantu dia. Ya. Tapi yang lebih baik adalah murid ya meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi dia lebih tinggi lagi. Maka yang terbaik adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah ini yang terbaik, individu positif. Murid berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi, ya kan? Ya, coba aja, ntar juga marah lagi, coba deh. Ntar masuk ke jam ini, mana pasti ngomel, liatin aja, gak percaya loh, nah begitu. Apa murid itu? Nah, kalau membuat orang rasa bersalah, murid pasti ngomong, maafin saya ya bu. Tapi bisa jadi diulangin. Lalu kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya, bapak ibu seperti teman saya. Nah, tapi kalau memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, nah itu mengontrol. Tapi kalau dia sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terakhir, dampak pada murid mengulangi kesalahan, dia akan mengulangi kesalahan lagi. Ada contoh di sini seperti itu, ya. Dia merasa rendah diri, ya. Wah, kamu nih gimana sih? Dia kan merasa rendah diri. Nah, lemah tidak mandiri tergantung kalau sebagai teman karena dia punya ketergantungan dengan guru tersebut. Nah, tapi kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sehingga kalau nggak ada sanksi, nggak ada hadiah, murid nggak patuh juga. Yang terbaik adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu fungsikan diri kita dalam mendidik anak-anak sebagai manajer. Nah, ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap. Jadi lebih kepada reward. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Ibu, bapak yang paling baik, pertanyaannya mana? Yang manajer. Apa pertanyaannya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu yang terbaik, ya. Jadi ajak mereka untuk mencari jalan keluar, tidak tergantung dengan kita. Tapi solusi dapat dari diri dia sendiri. Setelah kita memberikan stimulus. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah. Kalau kamu tidak melakukan itu, saya akan hukum kamu. Tapi kalau nilai manajer nggak begitu, apa yang kamu yakini? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Coba, Bapak akan mendengarkan. Nah itu, jadi ada solusi, win-win solution. Terakhir, konsep segitiga restitusi ini yang saya maksud. Permasalahan apapun yang terjadi pada anak, ketika kita menangani, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ini salah satu cara untuk mengatasi satu permasalahan. Apa segitiga restitusi? Kita lihat. Kalau ada anak berbuat salah, melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, maka menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misal ada anak bolos, kita panggil. Nah, kemarin kamu nggak masuk, kenapa? Ya Pak, saya memang nggak masuk Pak. Saya merasa bukan itu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Saya yakin itu. Ya, tapi kamu punya alasan loh untuk melakukan hal itu. Nah itu, kamu bukan satu-satunya loh orang yang melakukan kesalahan. Tapi kan kita bisa memperbaiki. Nah seperti itu, stabilkan dulu. Setelah itu, baru kamu tentu punya alasan loh mengapa lakukan itu. Jadi kan kita stabilkan dulu, semua orang punya kesalahan. Lalu kita kemudian bilang, ada alasan kan yang kamu lakukan itu kenapa? Iya, saya di rumah bantu orang tua sehingga saya datang terlambat ke sekolah. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk berikutnya? Kan gitu. Iya Bu, saya mohon maaf, saya merasa bersalah ini, saya jadi tidak akan mengulangi lagi. Lalu kamu ingat nggak nilai kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Ingat Bu, apa? Disiplin, waktu ini. Nah itu kamu ingat. Terus kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi murid yang sukses, Bu, tidak terlambat lagi. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan, dia yang menjawab untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Ini namanya segitiga restitusi.
Nah, nanti terakhir ada contoh Bapak Ibu yang akan ditayangkan di sini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Validasi kebutuhannya, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak lakukan. Kamu pasti punya alasan, kenapa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha dan seterusnya. Nah, menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya kelas, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan seterusnya. Terakhir Bapak Ibu, intervensi. Intervensi itu artinya adalah ikut campur terhadap satu permasalahan. Apa intervensinya? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Buat dia merenung, apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik dan bisa membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita perbaiki? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau tidak? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu? Dan seterusnya apa yang kamu inginkan? Peraturannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita bisa laksanakan. Baik, terakhir ini ada contoh satu kejadian. Ya. Pak, berarti yang juga Yang di folder Pak. folder. Mohon bantuannya berapa? Nah, ini terakhir mengenai penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya laksanakan dengan murid terhadap 2 kasus. Sebentar Bapak Ibu ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah dari calon guru penggerak angkatan kelima DKI Jakarta. Saya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 1 yaitu praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang terjadi di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Nah, ini Ainda dipanggil oleh saya. Inilah saya melaksanakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ainda. Mohon maaf, maskernya dipakai dulu ya. Ainda tahu kenapa hari ini kamu saya pakai? Tadi saya mengatakan belum sampai. Yang pertama, ketika berbicara tentang
kita, kan masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita mengenai penggunaan masker baik di kelas maupun di sekolah. Apa saja? Tadi prokes, pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain kamu sebutkan ada dampak lain. Nanti resiko kita bisa dapat COVID lagi. Iya, itu kamu sudah tahu ya. Nah, karena itu apakah kamu tetap akan berlaku seperti itu? Terus langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya tadi dan saya akan mulai mentaati protokol kesehatan. Kalau begitu, pertanyaan saya berikutnya. Ini solusi yang sudah kamu sampaikan, apakah bersifat terpaksa atau dengan keturunan? Enggak, Bapak, saya ingin melakukannya dari diri saya sendiri. Saya menghargai apa yang sudah menjadi komitmen yang akan kamu jalankan. Saya pikir sudah cukup dan kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ayunda, murid kelas 12. Setelah mengadakan segitiga resolusi bersama kelas high school, yang mana saya tidak diobrol-obrolin akan tetapi diajak diskusi berbareng dan dengan baik, alhamdulillah saya merasa senang dan saya yakin apabila kita bertanggung jawab dengan jujur terhadap kesalahan kita, pasti ada solusinya. Dan saya sadar pentingnya menghargai orang lain dan diri sendiri. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Siap belajar hari ini ya? Siap. Nampaknya hari semua hari semuanya ya? Baik. Kita mulai belajar kita. Tapi satu kosong. Oh itu punya alasan Pak, emang nggak bisa bolos. Tadi ada cuma di mapel slip saya, tapi pas mapel bapak dia malah bukan lagi. Begitu ya? Iya. Baik, kita lihat saja ya. Silakan dibuka bukunya, kita lanjut pada pelajaran kita, melanjutkan pelajaran hari Senin depan. Untuk siswa yang bernama Makassar datang ke ruang BK ditunggu oleh Bapak Saiful. Sekali lagi untuk siswa yang bernama Makassar ditunggu di ruang BK oleh Bapak Saiful. Terima kasih. Apa kabar Akasa? Alhamdulillah baik Pak. Ini Akasa. Tadi pada waktu saya mengajar di kelas, kamu tidak ada di kelas. Padahal jam pelajaran sebelumnya, itu pelajaran sebelumnya ya, kamu ada dalam kelas. Betul begitu. Benar Pak, saya tidak masuk pelajaran atau tapi bukan hanya saya saja Pak. Teman-teman saya juga pada ikut bolos Pak. Begini Akasa, saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang memulai, siapa yang ikut-ikutan. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Namun, insya Allah, setiap orang juga bisa memperbaiki kesalahannya. Kan begitu Akasa? Ya. Kemudian saya ingin tahu apa yang melatar belakangi sehingga kamu tidak ikut pelajaran pendidikan agama Islam. Saya sebenarnya bolos ikut-ikutan teman aja sih Pak. Biar kelihatan kompak gitu sama teman-teman yang kelas lain. Dan saya juga bolos juga karena belum boleh jadi pelajaran
kita ada bertanggung jawab dan disiplin, Pak. Disiplin dan bertanggung jawabnya seperti apa yang harus dilaksanakan? Orang yang disiplin itu orang yang menaati peraturan sekolah dan juga peraturan kelas, Pak. Nah, sedangkan orang yang bertanggung jawab itu orang yang mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nanti kamu ingat ya. Kemudian apa selanjutnya nih? Saya akan disiplin saya, Pak. Di kelas, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk tugas yang belum kamu kerjakan bagaimana? Jika Bapak beri waktu saya untuk mengerjakan tugas, saya dipaksa lagi, Pak. Baik, kalau gitu Akasa, saya terima itu komitmen kamu dan kamu laksanakan dengan baik ya. Saya berharap kamu akan menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih Akasa ya. Semoga kamu sukses dalam pendidikan. Iya, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin pamit, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akasa Azri dari kelas 12. Setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Saifullah, saya merasa lega dan sangat senang karena masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas. Saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab bahwa menghargai diri sendiri dan orang lain sangatlah penting. Saya merasa dihargai, saya merasa tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Saya memperbaiki diri dan mengajak teman-teman saya untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Ya, Bapak Ibu, demikian mengenai contoh segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, dengan harapan mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah. Tentunya ini butuh perjuangan dari kita dan kolaborasi sehingga insya Allah nanti semua ini bisa kita laksanakan. Selamat bertugas Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk kita semua dan anak-anak kita nanti mempunyai sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sukses untuk kita semua.